Pernahkah kamu berpikir bagaimana sebuah aplikasi atau situs web dapat menyimpan dan mengelola data dengan begitu efisien? Bagaimana bisa sebuah sekolah menyimpan data dari sekian banyaknya siswa di sekolahnya? Atau sebuah perusahaan menyimpan banyaknya data kliennya? Atau bahkan sebuah negara yang menyimpan banyaknya data warga negaranya yang tersebar dari suatu daerah ke daerah lainnya? Semua itu jawabannya ada di balik konsep yang disebut dengan basis data. Halo Sobat Teknologi, kami dari kelompok 5 mata kuliah Konsep Teknologi Informasi yang beranggotakan Alini Novriananta, Atia Farial, Zaki Murtado Aglab, Nicole Vesta, Rais Wirdian, Dan Zirli Mahresia. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang dasar basis data. Basis data atau yang dikenal juga sebagai database, sering kita mendengarnya tidak jauh-jauh juga dari kata data, bukan? Jadi, apa itu database? Basis data dapat kita analogikan sebagai sebuah lemari arsip. Keduanya, lemari arsip dan database, memiliki konsep dan cara kerja yang sama. Lemari arsip menyimpan arsip yang penting di dalamnya, yang terorganisir dan dikelompokkan sebagai jenis arsipnya. Arsip-arsip tersebut sama halnya dengan data yang kita simpan di dalam database. Berarti secara sederhana, basis data adalah sekumpulan data yang terorganisir dengan rapi, sehingga memudahkan kita untuk menyimpan, mencari, dan mengelola informasi. Data yang disimpan ini dapat berisi semua jenis data, termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Jadi, kenapa basis data itu penting? Dalam dunia yang serba digital ini, hampir setiap aplikasi atau sistem membutuhkan basis data untuk menyimpan dan mengelola informasi. Dari aplikasi media sosial, toko online, sistem manajemen pendidikan, hingga sistem manajemen rumah sakit. Semuanya bergantung pada basis data. Misalnya, bayangkan kamu seorang seller di sebuah all shop, sedang mengelola data pelanggan di sebuah toko online. Dengan basis data, kamu bisa menyimpan informasi seperti nama, alamat, email, dan nomor telepon pelanggan dalam tabel yang telah terstruktur. Kalau data pelanggan kamu masih sedikit, mungkin kamu masih bisa mengelolanya secara manual. Namun, bayangkan apabila pelanggan toko kamu sudah ratusan, bahkan ribuan, bukankah akan sangat menyulitkan? Sebagai seller, tentu banyak yang perlu kamu kelola selain data pengguna. Maka dari itu, basis data di sini hadir sebagai solusi yang bermanfaat untuk pengorganisasian data yang lebih baik. Selain itu, database juga menawarkan kemudahan akses dan pencarian data. Dengan menggunakan database, kita bisa dengan cepat mencari informasi yang kita butuhkan. Misalnya, mencari data pelanggan atau transaksi dalam waktu sekejap. Database juga mendukung keamanan data, karena bisa dilindungi dengan kata sandi dan enkripsi. Tak hanya itu, backup data juga didukung sehingga data dapat kembali dipulihkan apabila hal yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian, dengan memanfaatkan database dalam mengelola data, kita bisa melakukan analisis terhadap data yang ada untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih cerdas. Misalnya, melihat tren penjualan, analisis pelanggan, dan banyak lagi. Semua itu memungkinkan kita untuk bergerak lebih cepat di pasar yang kompetitif. Sekarang, apa yang bisa kita gunakan untuk mengelola data dalam database ini? Untuk itu, kita dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS. DBMS yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis basis data yang dikelola. Jenis-jenis tertentu seperti basis data relasional yang menggunakan tabel untuk menyimpan data, dapat menggunakan MySQL atau PostgreSQL. Ada juga basis data NoSQL yang lebih fleksibel, dapat menyimpan data tanpa mengandalkan tabel yang kaku. Jenis ini dapat menggunakan MongoDB atau Firebase. Gabungan antara aplikasi DBMS dengan basis datanya itu kita sebut dengan sistem basis data atau database system. Database system ini memiliki komponen-komponen yang terdiri dari hardware, DBMS, sistem operasi, user, dan aplikasi lain. Untuk merancang basis data, kita dapat membuat ERD atau Entity Relationship Diagram yang berfokus pada objek yang ada pada basis data kita beserta relasi dari objek-objek tersebut. Komponen dari ERD sendiri meliputi yang pertama, entity. Entity merujuk pada objek yang terdapat pada basis data. Entity pada ERD disimbolkan dengan persegi panjang.
Contoh dari entity seperti objek mahasiswa, dosen, atau mata kuliah. Yang kedua, atribut. Atribut adalah ciri khas yang membedakan suatu objek dengan objek lainnya. Atribut pada ERD disimbolkan dengan elips. Contoh dari atribut, misalkan, jika objek mahasiswa, maka atributnya seperti NIM, nama, dan juga alamat mahasiswa. Yang ketiga, relasi. Relasi merupakan hubungan antara objek satu dengan objek lainnya. Relasi pada ERD disimbolkan dengan belah ketupat. Contohnya seperti hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah yang diambilnya. Yang keempat, link. Link sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entity dan himpunan entity dengan atributnya. Dalam ERD, entity terbagi menjadi dua macam, yaitu regular entity dan weak entity. Yang pertama, strong atau regular entity merupakan entity yang bersifat umum dan dapat berdiri sendiri. Contohnya yaitu karyawan. Yang kedua, weak entity. Weak entity adalah entity yang keberadaannya tergantung pada entity lain, di mana tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Contohnya yaitu anak dari karyawan. Dalam ERD, atribut memiliki beragam jenis. Yang pertama, key. Atribut key adalah atribut yang identik dan bersifat unik yang tidak dimiliki oleh entity lainnya. Contohnya, NIM, nomor KTP, ID, dan lain sebagainya. Jenis key yang digunakan dalam ERD meliputi primary key, foreign key, dan candidate key. Primary key adalah atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap entitas dalam suatu tabel atau entitas dalam ERD. Foreign key adalah atribut atau sekumpulan atribut dalam suatu entitas yang merujuk pada primary key dari entitas lainnya. Foreign key digunakan untuk membangun hubungan antar entitas. Candidate key adalah atribut atau sekumpulan atribut yang dapat secara unik mengidentifikasi setiap instansi entitas mirip dengan primary key. Namun, entitas dalam ERD dapat memiliki lebih dari satu candidate key. Yang kedua, simple. Atribut simple adalah atribut sederhana yang bernilai tunggal dan tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Contohnya yaitu tahun terbit buku, tanggal lahir, dan harga. Yang ketiga, derivatif. Derivatif merupakan atribut hasil kalkulasi atau perhitungan dari atribut lainnya. Contohnya yaitu usia yang merupakan hasil dari selisih antara tahun saat ini dengan tahun lahir. Yang keempat, multi-key atau multi-value. Multi-value merupakan atribut yang memiliki nilai lebih dari satu. Contohnya, hobi seseorang, beberapa pengarang, sebuah buku, lokasi kantor, dan lain sebagainya. Yang kelima, composite. Composite adalah atribut yang terbagi menjadi beberapa atribut yang memiliki arti tertentu. Contohnya, nama yang terbagi menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Atau contoh lainnya seperti alamat yang terbagi menjadi nama jalan, kecamatan, kelurahan, kota, provinsi, dan negara. Lalu, relasi juga memiliki tingkatan derajat yang berdasarkan oleh jumlah entity yang terlibat. Derajat relasi dalam ERD ada 3, yaitu unary, binary, dan ternary. Selain itu, ERD juga menunjukkan cardinality yang terjadi antar entity. Cardinality atau kardinalitas di sini menggambarkan jumlah hubungan antar entity yang ada dalam basis data. Cardinality terbagi menjadi 3, yaitu one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. One-to-one artinya hubungan antara entity A yang hanya bisa berelasi dengan entity B dengan maksimal satu entity saja. Begitu pula sebaliknya. One-to-many artinya hubungan antara entity A yang bisa berelasi dengan banyak entity B, tetapi tidak sebaliknya, entity B hanya bisa berelasi dengan satu entity A saja. Many to many artinya hubungan antara entity A yang bisa berelasi dengan banyak entity B, begitu juga sebaliknya. Selain cardinality, ERD juga menunjukkan apakah setiap entitas dalam suatu relasi harus berpartisipasi dalam relasi tersebut atau tidak. Hal ini kita sebut dengan participant constraint, yang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, total participant. Entitas harus berpartisipasi dalam hubungan tersebut. Ini disimbolkan dengan 2 garis yang menghubungkan entiti tersebut dengan relasi. Contohnya, setiap karyawan harus memiliki departemen. Yang kedua, partial participant. Entitas yang tidak harus berpartisipasi dalam hubungan tersebut. Ini disimbolkan dengan 1 garis saja yang menghubungkan entiti tersebut dengan relasi. Contohnya, sebuah pembeli mungkin tidak selalu membeli produk, tetapi tetap ada pembeli yang bertransaksi. Ketentuan peletakan foreign key.
Yang pertama, jika cardinality relasi adalah many to many, maka foreign key terletak di relasi. Yang kedua, jika cardinality relasi adalah one to many, maka foreign key terletak di entity pada many. Yang ketiga, jika cardinality relasi adalah one to one, maka perhatikan participant constraint-nya untuk menentukan letak foreign key. Setelah membuat IRD, selanjutnya kita dapat mengimplementasikannya ke dalam tabel basis data. Dalam tahap ini, setiap entity akan ditransformasikan menjadi sebuah tabel, dan atribut pada tiap entity akan menjadi kolom-kolom pada tiap tabel entity. Simple bukan? Tapi, tidak hanya sampai di situ. Ada beberapa ketentuan dalam mengimplementasikan IRD ke tabel. Di antaranya, pertama, kolom primary key dalam tabel menggunakan underline, dan kolom foreign key menggunakan garis bawah putus-putus. Kedua, atribut berjenis composite ditransformasikan menjadi beberapa kolom tabel terpisah berdasarkan pembagian dari atribut tersebut. Ketiga, atribut berjenis multi-value akan ditransformasikan menjadi satu tabel terpisah dengan tabel entity-nya. Keempat, jika relasi antara dua entity dengan kardinalitas many to many, maka relasi tersebut dijadikan menjadi sebuah tabel sendiri karena akan memuat foreign key yang merujuk kepada primary key dari kedua entity tersebut. Terakhir atau kelima, foreign key pada tabel anak akan memiliki panah reference yang mengarah ke primary key pada tabel induk. Panah reference ini menjadi pengarah untuk mempermudah kita dalam menemukan primary key mana yang dirujuk. Untuk berinteraksi dengan basis data, kita dapat menggunakan bahasa basis data yang dinamakan SQL, Structured Query Language. Dalam SQL, terdapat dua jenis perintah utama yang sering digunakan, yaitu DDL dan DML. DDL atau Data Definition Language digunakan untuk mendefinisikan struktur dari database. Instruksi yang digunakan dalam DDL yaitu create, digunakan untuk membuat objek baru dalam database, seperti tabel, indeks, atau tipe data. Alter berguna untuk mengubah struktur objek yang sudah ada di dalam database. Misalnya, menambah kolom baru pada tabel atau mengubah tipe data kolom. Drop digunakan untuk menghapus objek dari database. Dan rename digunakan untuk mengubah nama dari sebuah objek dalam database. Selanjutnya, ada DML atau Data Manipulation Language. DML berfokus pada manipulasi data yang ada di dalam tabel. Instruksi yang digunakan dalam DDL yaitu insert digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Select memungkinkan kita untuk menampilkan data dari satu atau beberapa tabel. Update berguna untuk memperbarui data yang sudah ada dalam tabel, seperti menggantikan nilai tertentu pada kolom. Dan delete digunakan untuk menghapus data dari tabel. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kami tentang dasar basis data, mulai dari pengertian, fungsi, hingga cara memodelkan data dengan IRD dan implementasinya ke tabel. Teman-teman kini memiliki fondasi yang kuat untuk memahami bagaimana data dikelola di dunia digital. Dengan basis data yang baik, kita bisa dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan efisiensi sistem. Tapi ingat, ini baru langkah awal. Dunia basis data masih penuh dengan hal-hal seru untuk dipelajari. Ayo terus eksplorasi dunia basis data. Dengan basis data yang kuat, sistem Anda siap menghadapi masa depan.